Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya kita sampaikan kepada Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Dengan segala kita memujinya dan kita minta ampun kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, sejatinya orang-orang yang Allah beri mereka petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan mereka. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan orang-orang yang Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan mereka petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul dan beribadah di masjid ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah jadikan pertemuan kita pada malam hari ini sebagai pemberat dalam timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas bab asyuhu, bab yang berkaitan dengan kekikiran. Adapun sekarang kita masuk bab baru pada bab 122, bab husnul khuluqi idza faquhu, bab akhlak yang baik apabila mereka memahaminya. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lailnya, sesungguhnya seseorang akan bisa menyamai derajat orang yang senantiasa salat malam dengan dia berakhlak yang baik. Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi, sesungguhnya seseorang akan bisa menyamai darajatul qaimi bil laili, derajat pahala orang yang yang salat pada malam hari dengan dia senantiasa berakhlak yang baik. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ma min syai'in, tidak ada yang lebih berat, yudau fi mizani, yang diletakkan di mizan, diletakkan dalam timbangan, athqalu min husnil khuluqi, yang lebih berat dibandingkan dari akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnul khuluqi, sesungguhnya pelaku yang senantiasa melakukan akhlak yang baik, la yablughu bihi darajata sahibis saumi, pahala akhlak kebaikannya akan bisa menyamai pahala orang yang senantiasa puasa, wassolati, dan pahala orang yang senantiasa solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya husnul khuluqi, pengertian dari husnul khuluq adalah kila huwa bastul wajhi, akhlak yang baik itu adalah memperlihatkan wajah yang ceria, wa badalul nada, dan senantiasa
menolong, membantu orang lain. Wa kafful adza, dan menahan dirinya dari mengganggu orang lain. Jadi dijelaskan dalam syarah kitab ini, yang dikatakan sebagai husnul khuluq adalah bastul wajhi, memperlihatkan wajah yang ceria, wa badalun nada, dan bersifat dermawan, suka menolong, wa kaful adza, dan senantiasa menahan diri dari mengganggu orang lain. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa sebenarnya akhlak yang baik itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Sesungguhnya kebaikan itu merupakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah mengaitkan di sini bahwasanya akhlak yang baik itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan, maka dia masuk kepada akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi nafsika. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, adapun yang dikatakan sebagai dosa, ma haka fi nafsika, apa saja yang hatimu bergetar, was-was, atau merasa tidak nyaman dalam hatimu, wa karihta, dan engkau benci atau tidak suka, ayat toliya alaihin nas, seandainya manusia mengetahui apa yang kamu lakukan. Itulah standar dosa. Akhlak yang baik masuk di dalamnya semua kebaikan. Adapun dosa, pertanda itu sebuah dosa adalah hati kita merasa tidak nyaman, was-was. Dan saat seandainya hal itu kita lakukan di depan manusia, maka kita pun merasa benci, tidak suka orang lain melihatnya. Dijelaskan Sahal, wa qala Sahal, adana husnul khuluqil ihtimalu. Adapun batasan rendahnya akhlak seseorang adalah berada pada posisi pertengahan. Wa tarkul mukafaah, dan dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya menarik haknya dari orang lain. Contoh simpelnya, dia disakiti orang lain, diam saja. Dia tidak membalasnya dengan balasan, walaupun sebenarnya dia sanggup membalasnya, tapi dia tidak melawan. Warahmatu lizzalimi, dan dia senantiasa merahmati orang yang melakukan kezaliman pada dirinya. Wal istighfaru lahu, dan dia minta ampun agar Allah mengampuni orang yang senantiasa menyakitinya. Wasyafaqatu alaih, dan dia merasa kasihan terhadap orang yang senantiasa melakukan kezaliman, walaupun kezaliman itu terjadi padanya. Itulah tadi batasan akhlak kebaikan itu adalah dia bersifat pertengahan, tidak tergesa-gesa ingin membalas seandainya dia disakiti orang lain, dan dia juga merasa kasihan dan dia minta ampunan kepada orang yang telah menzoliminya. Itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Rasulullah menegaskan, tolonglah, bantulah saudaramu yang zalim, orang yang melakukan kezaliman, au mazluman, atau saudaramu yang terzolimi. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, orang yang terzolimi ini akan kami tolong wahai Rasulullah. Sudah tentu akan kami tolong orang yang terzoliminya. Fa kaifa tansuruhu zalimannya, lalu bagaimana kami akan bisa menolong orang yang menzoliminya? Orang yang terzolimi secara akal hal yang wajar kita bisa menolongnya. Adapun orang yang menzolimi, lalu bagaimana kita akan bisa menolongnya?
apakah kita bantu dia menggebuki orang yang terzaliminya? Sehingga para sahabat heran merekanya. Maka Rasulullah mengatakan, ta'khuzu fawqa yadayhi, maka peganglah tangannya. Jadi kita halang dia dari kezalimannya dengan kita memegangnya. Itulah cara kita menahan saudara kita yang menzalimi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak ada yang lebih berat di timbangan melebihi akhlak yang baik. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Imam Tirmizi, "Ma syai'un athqalu fil mizani al-mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada timbangan yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang manusia pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Wa innallaha la yabghadu al-fahishu wal badhi, dan sesungguhnya Allah sangat murka, sangat benci kepada orang yang senantiasa berkata kotor dan keji. Maka inilah bentuk-bentuk keutamaan dari akhlak yang baik. Saat kita menjaga diri kita agar senantiasa kita berakhlak yang baik, maka kita berharap itulah timbangan yang paling besar yang akan kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka bisa menahan diri mereka dari menyakiti orang lain. Mereka bisa menahan diri mereka dari menyakiti orang lain. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang mengaku beriman itu adalah orang yang selamat orang mukmin yang lainnya dari lidahnya, ucapannya, dan dari kejahatan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang-orang yang dikatakan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang terhadap dirinya. Di dalam hadis lain juga Rasulullah menekankan tentang hal ini, al-mu'minu man aminahun nas. Yang dikatakan orang mukmin itu, kata Rasulullah, adalah orang yang aman darinya ala amwalihim wa anfusihim. Manusia lain aman dari dirinya, baik berupa harta maupun jiwa orang lain dari dirinya. Maka dalam hal ini orang-orang yang senantiasa menyakiti atau bisa menjadi mencuri harta orang lain, itu menunjukkan keimanan orang itu bisa jadi hilang atau sedang lemah. Dan kita ketahui bahwasanya ulama menjelaskan al-imanu yazidu wa yankus. Sejatinya keimanan itu bisa bertambah dan berkurangnya. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyahnya. Keimanan itu dia akan senantiasa bertambah dengan melakukan ketaatan, dan dia akan berkurang dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga dalam kitab Al-Mirqah, wa adanahu tarku adahum. Akhlak yang paling rendah itu adalah kita meninggalkan hal-hal yang menyakiti orang lain. Wa a'lahu al-ihsanu ila man asaa ilaihi minhum. Adapun akhlak yang paling tinggi itu adalah kita melakukan kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita.
Jadi akhlak yang paling rendah itu adalah kita menahan diri dari menyakiti orang lain. Adapun akhlak yang paling tinggi itu adalah kita melakukan kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kita kisah saat Rasulullah diludahi? Setiap mau pergi sholat diludahi. Suatu ketika orang itu sakit, dan pada itu Rasulullah menjenguk orang yang sakit itu. Kalau kita diludahi, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kita kejar, ya. Tangkap, banting, mampus kau ini kan. Itu yang kita lakukan. Itu menunjukkan iman kita lemah. Adapun Rasulullah didoakannya. Saat penduduk Taif melempari Rasulullah sampai berdarah, ucapan Rasulullah apa? Saat malaikat penjaga gunung ingin membalikkan gunung itu kepada penduduk Taif, apa kata Rasulullah kepada malaikat penjaga gunung? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya gunung ini kami balikkan ke penduduk Taif ininya? Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Jadi kita ambil sisi positifnya, jangan kita cari kesalahan-kesalahannya, akhirnya dendam yang timbul dalam hati kita. Tapi kita carilah sisi positifnya. Kita doakan dia berubah, kita doakan dia supaya berubah. Saat dia melakukan kezaliman, kita tahan tangannya sehingga dia tidak menzolimi orang lain. Itulah yang perlu kita lakukan saat kita ketahui ada saudara kita yang terzolimi ataupun menzolimi. Saat dia menzolimi, kita tahan dia. Saat saudara kita terzolimi, kita bela dia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, bahwasanya husnul khuluqi la yudriku husnul khuluqi darajatul qa'imi bil lail. Bahwasanya akhlak yang baik itu akan bisa menyamai pahala orang yang salat pada malam hari. Maksudnya kata Syekh di sini, qa'imul laili fit ta'ah, yaitu akan bisa menyamai pahala orang yang senantiasa salat pada malam hari, tujuannya untuk melakukan ketaatan. Wa inna ma'a anta sahibu al-khuluqil hasani hadzal fadlil azimnya. Maka Allah pun akan memberikan pahala yang sangat besar ini, yaitu pahala yang menyamai pahala orang yang salat malam. Li'annal musalliya fil laili yujahidu nafsahu bi mukhalafati hazzihi. Karena orang yang salat pada malam hari, dia akan berusaha bersungguh-sungguh melawan dirinya agar dia bisa melakukan salat malamnya. Wa amma man yuhsinu khulquhu, adapun orang yang senantiasa melakukan akhlak yang baik ma'an nas, terhadap manusia, ma'at tabayuni tabaihim, sedangkan dia tahu tabiat orang itu bisa jadi jahat, suka menzoliminya, wa akhlaquhum, dan dia tahu akhlak itu orang itu jelek, faka'annahu yujahidu nufusan katsiran, seolah-olah saat dia melakukan akhlak yang baik, saat orang lain menzoliminya, dia itu seolah-olah dia mengeluarkan tenaganya untuk menahan emosinya terhadap akhlak orang yang telah menyakitinya. Itulah gambarannya. Dia mengusahakan dirinya agar tidak membalas saat orang lain menyakitinya. Seperti orang yang salat malam itu, dia melawan nafsunya, melawan ngantuknya agar dia bisa salat pada malam hari. Itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syadidu bisur'ahnya, tidak dikatakan orang yang kuat itu dengan bisa dia membalas. Saat dia dipukul, dibalas pukul doangnya. Saat ditendang, tendang. Saat dibanting, dia lebih kuat bantingannya. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinna syadidu man amsaka nafsahu indal ghadabnya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat dia hendak marah.
saat dia ingin melawan kezaliman yang terjadi pada dirinya. Itulah orang yang kuat. Itulah akhlak yang baik. Dia menahan diri dari menyakiti orang lain, padahal dia tahu sifat orang itu jahat, suka mengacau atau yang lainnya. Memang berat, akhlak ini memang berat. Itu makanya Rasulullah mengatakan ma'athqalu fi syai'in, tidak ada yang lebih berat fi mizanin, di dalam timbangan al-mu'min, seorang mukmin yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min khuluqil hasani, melebihi akhlak yang baiknya. Karena akhlak yang baik itu sangat besar usaha kita untuk menumbuhkannya. Coba kita cek diri kita masing-masing. Kira-kira coba tengok satu akhlak saja dalam diri kita yang perlu kita ubah. Contohnya apa? Lidah kita mungkin suka ngomong kemana-mana. Coba kita tahan, nggak mau ngomong berlebihan dalam sehari. Rasa-rasa mau ngomong, sabar, tahan dulu. Berapa kekuatan kita untuk menjaga satu itu saja? Dan kita ketahui banyak yang perlu kita jaga, mulai dari lisan kita, tangan kita, apalagi anggota tubuh kita yang lain, isengnya kita, adu dombanya kita, sehingga banyak yang perlu kita jaga. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan dengan menyakiti tetangga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abi Shuraih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak berimannya. Wallahi la yu'min. Rasulullah mengulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Ucapan ini diulang Rasulullah 3 kali. Kilanya, sampai orang sahabat berkata, siapa wahai Rasulullahnya? Waman ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullahnya? Qala, lalu Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahnya, yaitu orang-orang yang tidak merasa aman dari kejelekan sikapnya. Yaitu orang-orang yang merasa tidak aman dari kejelekan sikapnya. Di dalam hadis lain, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahnya. Tidak akan masuk surganya orang yang tidak merasa aman tetangganya dari kejelekannya. Di dalam hadis ini lebih tegas lagi Rasulullah menekankan bahwasanya orang yang menyakiti tetangganya tidak akan masuk surga. Adapun yang hadis pertama tadi, ya, Rasulullah hanya mengatakan tidak beriman. Dan pada hadis ini Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man lam ya'man jaru bawa'iqahnya, orang-orang yang tidak merasa aman tetangganya dari sikapnya. Bisa jadi dari tangannya, apa punya tetangganya diambil, pagar tetangganya dirobohin sehingga dia mudah masuk, air tetangganya dibocorin, disambung masuk ke dapur dia sehingga dapat gratis, wifi tetangga dibocorin sehingga dapat gratis. Ada aja yang dibuatnya sehingga dia merasa aman. Adapun tetangganya terganggu, ditengoknya bayar listrik kok tinggi ini, ternyata kabel udah nyambung ke rumah tetangga. Ditengok wifi udah banyak orang yang memakai, apalagi kok air, biasanya memakai air cuma 2 kubik 3 kubik, kok sekarang 10 kubiknya. Ternyata itu penyebabnya. Tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan tangannya, kejahatan lisannya, kejahatan perbuatannya. Makanya Rasulullah lebih menegaskan la yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqahnya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari
kejelekan sikapnya. Di dalam hadis lain, tapi hadis ini dhaif, Imam Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban, siapa yang memakan hal-hal yang bersumber dari yang baik, wa amila fi sunnatin, dan dia senantiasa melakukan amal-amalan sunnah, amal-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aminan nasu bawaikahu, dan manusia merasa aman dari gangguan dirinya, dakhalal jannah, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Sekali lagi hadis ini kata Imam Al-Albani hadisnya dhaif, tapi secara makna tidak menyalahi hadis yang sebelumnya, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man la ya'man jaru bawa'iqah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak berasa aman dari gangguan sikap dan perbuatannya. Kemudian Imam Bukhari memasukkan pada bab ini hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Abul Qasim yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu, orang yang paling baik di antara kalian dalam keislamannya adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Jadi untuk menguji siapa yang paling baik di antara kita sesama Islam, maka tengoklah siapa yang paling baik akhlaknya, idza faquhu, seandainya mereka mengetahuinya. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dijelaskan dalam syarah hadis ini, wa fihi bayanu atharul fiqhi fi tahsinil akhlaq. Di sini dijelaskan pengaruh pemahaman. Dalam hadis tadi kan kata Rasulullah, idza faquhu, seandainya mereka memahami bahwasanya akhlak itu menyebabkan orang itu menjadi orang yang terbaiknya. Maka dijelaskan dalam syarah hadis ini, wa fihi bayanu atharil fiqhi. Di sini tampak pengaruh dari pahamnya orang terhadap fi tahsinil akhlaq, terhadap orang-orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya, wa raf'ul manzilati hatta yakunu min khairin nas. Hal itu akan mengangkat derajatnya menjadi orang yang terbaik di antara manusia. Li annal fiqhu yublagul wara'u wat taqwa wa husnul khuluqi. Karena apabila orang itu paham tentang akhlak, maka hal itu akan mengangkat derajatnya kepada sifat wara dan ketakwaan, dan akan menyebabkan dia menjadi husnul khuluq, akan menyebabkan dia menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Fal alimus shadiqu yuksiruhu ilmihi fayazdadu tawadian. Orang yang mempunyai ilmu lalu dia jujur dalam ilmunya akan mengantarkan dirinya kepada bertambahnya sifat tawaduknya. Dia tawaduk kepada Allah dan juga akan tawaduk kepada manusia. Itu maka dalam Al-Quran Allah mengatakan bukti bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang
mempunyai ilmu, yang akhlaknya semakin bagus. Rasulullah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamunna." Katakanlah wahai Muhammadnya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab karena semua orang tahu bahwasanya setiap orang yang mempunyai kelebihan pasti lebih dikedepankan atau bisa jadi derajatnya ditinggikan. Yang dijadikan sebagai komandan kira-kira siapa? Yang paham tentang ilmu strategi. Yang dijadikan sebagai pemimpin kira-kira siapa? Yang paham tentang apa yang akan dipimpinnya, tahu dia arah tujuan kepemimpinannya. Tidak mungkin sembarangan dipilih menjadi seorang pemimpinnya. Itu makanya ayat ini tidak perlu kita jawab karena hal ini semua orang paham bahwasanya orang yang berilmu itu pasti lebih dari orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian dalam sambungan ayat itu Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian kita ketahui bahwasanya semakin berilmu orang itu, apabila dia jujur dengan keilmuannya, maka keilmuannya itu akan mengantarkan dirinya kepada apa? Ketakutan. Akhirnya dia memperbaiki akhlaknya, baik akhlak kepada Allah maupun kepada manusia. Itu makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sejatinya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang paham batasan-batasan, baik batasan terhadap Allah dan juga batasan sesama manusia. Orang yang seperti inilah sejatinya orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa mengambil manfaat darinya, dan kita berharap pertemuan kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai tambahan kebaikan kita pada hari akhirat kelak nanti. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.